kalau bisa kita klasterisasi itu adalah pada klaster situasi kekinian yang menyangkut elit politik. Artinya ini produk politik dari kaum elit politik. Dengan catatan bahwa elit politik itu tidak mencerminkan partai politik, karena partai politik itu tidak ada yang memiliki ideologi sama sekali enggak. Partai mana? Tadi itu sudah dijelaskan. Nah, sehingga hanya menjadi kumpulan perompak-perompak itu benar sekali. Yang hilirisasi maupun aspek dulu itu produk perompakan elit politik. Tetapi ada rasa yang kedua, yang ini sekali pertanyaan pada Prof. Apakah elit politik harus seperti ini? Memerlukan atau tidak memerlukan sama sekali untuk menjarah atau mengembangkan penjarahan itu ada level-level tokoh-tokoh masyarakat sipil atau CSO, Civil Society Organization, karena mereka ini real ada di kampus, di organisasi keagamaan, korporasi, research, dalam pengamatan sejumlah teman saya ikut di dalamnya. Itu mereka ini sudah mulai dijarah melalui privilege politik tertentu, privilege di bidang ekonomi tertentu, yang itu disebutkan dengan catatan yang dengan catatan fasilitas finansial itu mereka itu semakin banyak dan kemudian menjadi orang yang menjadi bisu nuraninya buta mata hatinya, dan kemudian terang benderang penglihatan matanya, tapi mata hatinya betul. Ini kritik pada ormas keagamaan. Saya batasi NU dan Muhammadiyah. Ketika NU sudah menerima tanggap, kemudian disusul Muhammadiyah, kita lakukan pengamatan lagi, terutama rekan-rekan kampus, termasuk kampus Muhammadiyah. Kan kampus itu ada budaya kritik yang bisa ditujukan kepada Muhammadiyah juga kan. Muhammadiyah sebagai bagian sosial movement juga, dan punya historisitas, punya aspek sosiologi dan antropologi yang sangat modernis sebetulnya. Itu sudah mulai digerogoti, demikian juga NU. Nah, dua ormas ini ketika sudah menerima tambang, itu ada nggak tren atau grafik yang stuck atau meningkat? Nggak ada, malah menurun. Menurun apa? Yang menurun sikap-sikap kritisnya. Nah, apakah ini by design atau secara tidak langsung disebabkan karena di kalangan masyarakat sipil ini mengalami kefakiran wacana-wacana, sehingga bertemu antara satu sisi itu, sisi lain dimanfaatkan kefakiran wacana-wacana itu dimanfaatkan dengan ini menentukan sini kita masukin aja, sehingga ada staf khusus, staf ahli, walaupun beberapa staf ahli itu karakternya sudah menjadi ahli staf. Lalu wamen-wamen dianggap dengan BUMN sebagainya. Misaris. Bagaimana bicara efisiensi, seperti itu. Ini kalau kan nggak tahu apa, tapi yang itu. Nah, sekarang pertanyaan itu, di balik ini siapa sih? Saya pernah beberapa kali mengundang dia di beberapa forum. Kita waktu baru dulu. Sepertinya terkenalnya dia itu karena tim mawar itu, makanya BDN itu banyak yang hidup itu rekannya di tim mawar itu. Terlepas dari itu, tidak mungkin ada siapapun yang dipasangkan atau itu tidak dikerumuni oleh kekuatan oligarki itu yang mempersalahkan adanya populisme. Yang populisme itu dimonopoli oleh hakim-hakim seperti yang dijelaskan. Jadi ini komentar sedikit, tapi mengandung dua pertanyaan sekaligus. Mumpung beliau dari sini, mumpung betul, mumpungisme yang dalam arti positif. Terima kasih.
Pinjemin aja. Kami juga mengundang, mungkin ada komentar lain dari Dr. Siva, ada komentar silakan. Ini Pak. Itu. Baik, terima kasih. Saya tertarik tadi itu hubungan hegemoni liberalisme terus kemudian antara diri itu juga ada terjemahan atau judulnya ke aspek material begitu, yang salah satunya barangkali disadari atau tidak itu mendapatkan justifikasinya dari konsep-konsep keagamaan, bersyukuran, menerima dan segala macamnya tadi itu. Tapi saya juga curious untuk mengetahui agama itu punya dua sisi. Bisa dipakai untuk justifikasi yang semacam itu, tapi di sisi yang lain juga punya konsep-konsep yang bisa untuk dipakai sebagai basis kritis terhadap liberalisme, terhadap hegemoni, terhadap macam-macamnya. Yang ingin saya tahu lebih lanjut adalah apakah juga ada semacam presiden di tempat-tempat lain yang menggunakan basis keagamaan sebagai basis untuk kritis, resisten, dan kemudian ada hasilnya, kira-kira seperti itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Pak, benar teman, terima kasih. Ya, di sini Pak Norma. Pak Norma, silakan. Oke, yang saya katakan duluan. Terima kasih, menarik sekali tadi disampaikan oleh Prof. Dediatis. Saya kira kalau diagnosis, ya, perspektif Marxis itu sangat tajam. Tapi ketika prognosis itu sepertinya kok biasa-biasa saja. Nah, saya menemukan sejumlah literatur yang menyebut diri sebagai neo-Gramscian. Literatur ini berargumen bahwa sekarang ini situasi hegemoni itu sudah tidak lagi seperti dulu yang one way operation antara political society yang menghegemoni civil society, tetapi ada kemampuan civil society untuk melakukan counter hegemoni, terutama pada mungkin pada sektor-sektor tertentu. Artinya secara teori menurut kelompok ini ada kemampuan masyarakat sipil untuk masuk menjadi bagian dari oligarki tetapi bersifat baik, benign oligarki. Kira-kira ya seperti kalau tadi disampaikan oleh Pak Busro terkait tambang, ini bisa nggak kita lihat dari sisi sebaliknya, bahwa upaya masyarakat sipil masuk ke dalam bisnis tambang ini dalam rangka, kalau dulu istilahnya Pak Dim Samsudin, memperbaiki dari dalam, ya, yang kira-kira agak khusnudan lah. Kira-kira kemungkinan hal itu terjadi seperti apa dalam konteks Indonesia? Terima kasih. Satu lagi, silakan. Saya nggak pernah, tapi saya bukan istrinya Mas Norman, ya, istrinya Mas Norman. Jadi saya karena dari background hukum, saya jadi kemarin review ya, saya langsung ke Jerman, ke Brunswick itu untuk membaca lagi buku teks pelajaran dari SD sampai kuliah yang menjelaskan demokrasi. Karena yang saya tahu sejak saya kelas 1 SD, negara kita adalah negara demokrasi. Tapi jangan-jangan kita itu nggak pernah paham demokrasi itu apa. Saya selalu ingat ketika saya membaca buku CSIS itu ada dua. Yang pertama saya membaca bagaimana perumusan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, itu nggak saya temukan dalam realitas. Semua orang itu akan main kepentingan pribadi, at least dia demi keamanan main kepentingan kelompok. Dan itu terbaca sah. Dan sekarang orang sangat tidak malu untuk melakukan itu. Urat malunya itu sudah hilang. Padahal kita tahu dalam bahasa agama malu itu kan sebagian dari iman. Yang kedua, ketika saya membaca perumusan anti-pledging state bahwa kita itu dimulai dari para negosiator kita
United Nations Convention Law of the Sea itu makan roti dicemplungin ke mangkok susu itulah yang akan membuat bangsa kita itu dilindungi sebagai sebuah archipelagic state, dan itu nggak ada karena desentralisasi itu means bahwa saya para perampok itu bebas di daerah masing-masing. Jadi saya selalu berpikir begini, Indonesia itu masih ada orang yang baik untuk negaranya enggak. Kalau baik pada dirinya itu iya, indeed gitu. Orang baik pada dirinya sendiri, dan tapi dia harus tahu sekarang ini adik-adik mahasiswa itu sedang banyak self love. Thanks to myself yang udah berdarah-darah masih skripsi, padahal bimbingan juga gak terdampak. Tapi apakah kita itu masih baik untuk bangsa ini? Itu pertanyaannya itu. Nah, kalau menurut Pak Febri tadi pertama soal demokrasi, apakah kita salah belajar demokrasi? Sehingga demokrasi itu seperti ini, yang dinamakan negara demokrasi di buku teks itu hasilnya begini, bahwa penyelenggara pemilu pun, ya saya dan Mas Ridho ini punya pengalaman buruk, sudah ditentukan sejak awal siapa yang akan jadi penyelenggara pemilu. Alih-alih kok para pemain pemilu, penyelenggaranya sudah ditentukan. Yang kedua adalah, apakah kita masih bisa menjadi orang baik untuk bersatu dalam sebuah bangsa? Dan bagaimana cara kita menuju itu? Ini pertanyaannya nggak enak ya Mas Roman. Bagaimana caranya itu kayak saya itu practically pengen dapat solusi gitu dari permasalahan yang sangat berat ini. Tapi bukankah saya masih boleh percaya bahwa kita sebagai bangsa itu masih bisa menjadi bangsa dan negara yang baik? Entah apapun namanya, apakah demokrasi kalau kita benar membaca demokrasi, atau justru kita mengambil demokrasi itu sebagai baju untuk menutup segala hasrat kita ingin baik pada diri sendiri, membawa-bawa orang lain, dan membuat lingkaran itu lebih besar lagi dalam konteks sebuah bangsa dan negara. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan komentarnya. Saya coba sedapat mungkin memberikan respons. Kalau tidak sudah memuaskan, maaf, karena ini mungkin public lecture saya yang ke-10. Jadi maafkan aja, ini juga udah makin uzur juga. Stamina nggak seperti 10 tahun yang lalu. Tapi saya berusaha, waktu saya masih kenal sama Faris dulu pertama kali dulu. Ya, saya dulu marah-marah dulu ya. Sekarang untuk marah juga udah nggak ada energi. Ya, oke. Jadi gini, yang Pak Busro sebut itu sebenarnya kan kooptasi dari civil society oleh penguasa, dan Pak Busro itu bilang itu semakin banyak terjadi. Kalau semakin banyak terjadi, mungkin saja karena ada keperluan untuk membangun sistem patronase baru yang saya sebutkan tadi itu, ya, jadi bagi-bagi sumber daya itu, jadi sangat mungkin itu. Tetapi yang perlu kita tegaskan juga Pak Busro itu, dan Pak Busro sangat tahu ini, bahwa kooptasi civil society sudah terjadi sejak Orde Baru. Jadi sama sekali bukan fenomena baru. Ini adalah kelanjutan dari suatu formula yang sudah terbukti efektif untuk penguasa. Ya, jadi kooptasi dari civil society itu menurut saya juga lebih difasilitasi karena civil society Indonesia itu sifatnya sangat terfragmentasi, dan untuk sebagian itu disebabkan oleh legacy sejarah represi civil society yang berkepanjangan, yang setelah seperempat abad ternyata kita masih nggak bisa recover dari itu. Tapi di lain pihak juga mencerminkan kenyataan sosiologis bahwa masyarakat itu menjadi lebih kompleks.
masyarakat lebih kompleks itu mempunyai kepentingan yang semakin kompleks juga dan bervariasi. Ya. Jadi kombinasi dua ini menurut saya menyumbang kepada fragmentasi. Dalam arti begini, ada kelompok lingkungan hidup, ada kelompok buruh, ada kelompok intelektual, ada kelompok anti korupsi, ada kelompok masyarakat adat, ada kelompok apalah macam-macam gitu. Ya mungkin ketemu di dalam forum-forum KSN atau apa. Tapi apa menurut saya yang jadi masalah adalah tidak ada sesuatu yang menyatukan seluruh elemen civil society tersebut. Tidak ada yang menyatukan. Dulu saya sempat berpikir, ini di awal-awal reformasi, bahwa anti korupsi itu tidak menyatukan semua kelompok-kelompok ini, karena kecuali di koruptor, gimana akan anti korupsi? Tapi ternyata anti korupsi itu, ya Pak Busro tahu, bisa dipakai juga oleh penguasa, gitu kan? Dan sekarang ini dipakai untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Dan ini juga bukan hanya formula Indonesia, loh. Xi Jinping sudah melakukan itu di Cina jauh sebelum di Indonesia. Gerakan anti korupsi dia adalah untuk melawan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan lawan-lawan, dan untuk mendisiplinkan kelompok bisnis di Cina itu yang sempat merasa lebih penting dari partai. Ya. Jadi tidak adanya sesuatu yang menyatukan menurut saya memudahkan kooptasi tersebut, karena sebagai bagian dari misalnya satu entitas enggak kemudian merasa bertanggung jawab kepada suatu gerakan yang lebih luas, nggak ada accountability terhadap suatu gerakan yang lebih luas. Jadi individu-individunya sangat mudah untuk dikooptasi. Jadi persoalan kita itu sebetulnya ya adalah memang mencari suatu isu, suatu bahasa politik yang bisa mempersatukan elemen-elemen yang ingin menghidupkan kembali semangat reformasi dan semangat perbaikan, semangat yang progresif. Ya. Siapa yang behind Prabowo? Menurut saya mungkin yang lebih tepat Pak, who is with Prabowo? Ya. Dan Bapak tadi udah menyebut itu tim mawar. Tapi ini Pak, bukannya menyebut individu yang saya mau, bukannya karena saya nggak mau menyebut individu, tapi untuk memberikan suatu penjelasan di tingkat yang lebih analitis. Menurut saya yang bersama Prabowo itu adalah yang berkepentingan terhadap sentralisasi kekuasaan tersebut, yang akan menarik keuntungan langsung dari sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik tersebut. Di antaranya memang tentara. Tapi juga begini Pak, orang-orang di perusahaan-perusahaan kayak Adaro dan sebagainya itu ya, yang di tambang itu juga berkepentingan. Ya karena menurut saya sih basis material dari oligarki sekarang ini adalah sektor sumber daya alam. Dan suatu fenomena yang kita semua ketahui adalah semakin lama semakin banyak pengusaha yang masuk di dalam politik. Jadi kekuasaan pengusaha itu tidak hanya dijalankan secara struktural, tapi secara instrumental, gamblang. Jadi yang menulis undang-undang minerba misalnya adalah orang-orang yang punya bisnis minerba. Ini kan tidak masuk akal sama sekali. Ya. Jadi itu Pak. Jadi yang kita pertanyakan adalah siapa yang akan menarik keuntungan dengan proyek resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik yang menyebabkan, menurut saya sih secara all
intents and purposes itu reformasi sudah berakhir. Ya. Jadi koalisinya itu siapa yang dalam koalisi? Ya itu betul. Ya karena ini tidak sempat mengajar untuk 1 semester gitu, jadi nggak sempat sebut soal sifat kritis. Padahal di buku saya itu disebut gitu bahwa itu bisa dimobilisasi buat hal-hal yang sifatnya kritis. Tapi sifat kritis itu juga multidimensional. Habib Rizik itu kritis atau enggak? Ya kan? Jadi bisa dimobilisasi untuk juga meracik gitu ya, kemarahan, frustrasi dan kekecewaan orang itu dengan politik yang sifatnya sangat eksklusioner dan sangat menindas ya misalnya kaum minoritas dan sebagainya. Ya, jadi kritis itu pun multidimensional. Bisa juga kritis yang progresif, memang ya sejarahnya sih ada, misalnya Syarikat Islam ya di dalam sejarah kita itu kan itu kritis yang sifatnya progresif, tapi kita harus balik ke sejarah kita panjang banget untuk menemukan itu. Ya, saya penelitian, kebetulan saya sempat penelitian di Mesir, di Timur Tengah, di Turki, di Tunisia, di Maroko. Dan itu ada macam-macam jenis kritik yang dimobilisasi lewat organisasi-organisasi Islaman. Gitu. Saya bisa bilang bahwa sampai tingkat tertentu, ya, tapi dengan banyak qualifier, Ikhwanul Muslimin di Mesir itu sampai Mursi jatuh, itu ada elemen progresifnya di situ, karena mereka sebetulnya sudah sempat mengatakan, ya kita akan memakai demokrasi untuk berkuasa. Ya, walaupun juga sebetulnya karena saya ikut penelitian itu ada juga usaha-usaha ketemu dengan sheikh Qatar gitu ya, supaya membangun basis material dari Ikhwan itu juga ada juga itu. Nah, tapi mereka kalah dengan oligarkinya Mubarak gitu. Ya apa peninggalannya itu yang elemen dominannya adalah pengusaha-pengusaha besar yang dibangun zaman Mubarak itu dan militer. Ya, tapi itu menurut saya ya sempat dikemukakan sebagai kritis. An-Nahda di Tunisia, saya sempat ketemu dengan sheikhnya itu Ghannouchi. Saya ketemu sama dia, itu saya sempat wawancara dia. Banyak itu dia bilang yang dia bayangkan buat Tunisia itu adalah masyarakat welfare seperti Swedia. Lucu, ininya referensi dia tidak ada yang keislaman gitu. Ya, jadi bisa aja gitu. Tetapi dalam konteks sekarang ini cenderung tidak dipakai untuk kayak gitu. Tapi kalau dipakai, yang saya khawatirnya adalah sifat kritis itu, yaitu yang berdasarkan kekecewaan, kemarahan dan sebagainya, dipakai untuk hal-hal yang destruktif. Dan itu sangat mudah. Artinya ya, untuk pindah dari nerimo ke marah memerlukan ustadz yang pintar aja. Rotirika yang bagus. Iya, sorry itu saya tapi menurut saya ya gitu. Kan ini soal siapa yang menginterpretasi kan. Nah, ketemunya dengan siapa gitu yang menginterpretasi. Ya kan? Dan dia harus bisa menginterpretasi dengan cara yang beresonansi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau mengenal masyarakatnya, berinteraksi, bergaul, sangat mungkin dibawa kemana-mana gitu. Dan makanya itu ya saya tadi ngomong buruh gitu ya, sangat penting sebetulnya supaya ada organisasi-organisasi buruh yang beneran gitu loh. Tapi sekarang dibawa juga ke dia gitu. Ya. Walaupun dengan ini juga nuansa-nuansa Islaman loh itu, Pak. Itu kan.
siapa Said Iqbal pidato dia banyak nuansa-nuansa keislaman. Oke, Neo-Gramscian. Oh iya. Jadi gini, Pak, dalam pemikiran Gramscian atau Neo-Gramscian, hegemoni itu nggak pernah bisa total. Nggak ada hegemoni yang sifatnya total karena internally dia selalu kontradiktif, seperti saya jelaskan tadi. Sehingga selalu ada peluang-peluang untuk resistensi. Tetapi petarung-petarung tersebut, petarung-petarung untuk menentukan hegemoni itu tidak dalam posisi kekuatan yang sama. Iya, jadi kalau misalnya kita ini mau mengutarakan counter hegemony, counter hegemonic ideas. Misalnya lewat medsos segala macam gitu. Kita bisa bayar berapa influencer, cyber army dan segala macam. Bisa bayar nggak kita? Ya, jadi hegemony is contested and contestable. But tapi fieldnya nggak even, fieldnya nggak rata. Ada yang lebih kuat, ada yang jadi seakan-akan petinju kelas berat lawan petinju kelas bulu gitu. Ya, jadi bukan tidak mungkin resistensi terjadi, selalu terjadi. Tetapi not on equal terms. Dan makanya hegemoni walaupun tidak menyeluruh, pulih dari yang dominan cenderung terreproduksi. Ya, oke. Terakhir, Ibu Norma, dua pertanyaannya, demokrasi. Ya menurut saya itu persoalannya adalah demokrasi seperti kebebasan atau apa gitu bisa diinterpretasikan macam-macam. Rakyat bisa diinterpretasikan macam-macam gitu. Dan yang tergantung adalah siapa yang interpretasikan dan kekuatan dia untuk membuat interpretasi dia yang paling dominan. Kalau dia memiliki sistem sekolah nasional, itu kemungkinan dia dominan. Kalau dia menentukan kurikulum yang diajarkan di sekolah, kemungkinan dia dominan. Kita mau nulis-nulis yang kecil-kecil itu kan nggak dibaca mana sekolah gitu. Ya kan? Jadi itu kerja demokrasi bisa macam-macam. Tapi sekali lagi pertarungan untuk menentukan maknanya does not happen on equal terms. Ya. Apakah ada kesempatan untuk orang baik? Menurut saya banyak kesempatan untuk orang baik. Orang baik banyak. Tapi bisa dikooptasi, bisa frustrasi, kemudian mundur gitu dari kehidupan ini. Atau dia badan banyak teman saya jadi bandit aja sekalian gitu. Banyak teman saya jadi bandit aja sekalian. Tapi contoh saya bahwa masih banyak orang baik adalah seperti Paul. Memang ada kecenderungan bahwa mungkin mahasiswa yang lebih atomistik kehidupannya ya. Ya tapi itu karena nggak ada organisasi, nggak ada komunitas. Jadi mereka kepada hal yang seperti individu. Tapi bukan berarti bahwa nggak ada hati nurani, nggak ada naluri untuk memahami adanya ketidakadilan. Contohnya begitu banyak anak muda turun ke jalan kemarin. Itu kan contoh bahwa masih banyak orang baik. Persoalannya adalah bagaimana kita memeliharanya supaya selalu terreproduksi orang baik ya lewat universitas macam-macam gitu, dan kalau bisa jangan orang-orang baik ini kemudian terkooptasi, frustrasi atau jadi bandit setelah dalam perjalanan waktu gitu. Dan itu susah gitu. Teman-teman saya yang jadi bandit itu bisa, daftarnya panjang gitu.
Ya, jadi peluangnya ada, orang baik itu menurut saya selalu ada kok. Dan memang saya pikir gini ya, salah satu tugas universitas yang memang untuk membentuk kepribadian yang utuh kan, orang yang berintegritas, orang yang sifatnya kritis, bisa menggunakan nalar gitu. Tapi setelah selesai dari universitas, dia ke dunia itu buas gitu. Jadi kita harus mempersiapkan mereka untuk bisa tetap mempertahankan hal-hal tersebut ketika menghadapi kebuasan dunia. Dan itu memang memerlukan ya CSO, memerlukan organisasi, memerlukan yang tadi saya sebut itu untuk tetap menyatukan gitu ya, adanya suatu komunitas yang memang mau melancarkan counter hegemoni yang sifatnya lebih efektif. Nah, sekarang ini nggak ada. Ya, oke.